Bangsa Hun dan Attila Sang Hun. Di sana, di tempat yang saya lewati, bahkan rumput takkan pernah tumbuh lagi. Salah satu quote yang terkenal dari seorang pemimpin bangsa Hun, Attila. Bangsa Hun adalah kelompok etnis nomaden yang dikenal karena peran mereka dalam sejarah Eropa dan Asia pada periode kuno akhir. Mereka berasal dari stepa Asia Tengah dan mulai bergerak ke barat pada abad keempat Masehi, memicu serangkaian migrasi yang berkontribusi pada runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat di abad kelima Masehi. Asal-usul bangsa Hun adalah topik yang cukup kompleks dan masih diperdebatkan oleh para sejarawan dan arkeolog. Namun, ada beberapa teori utama mengenai asal-usul mereka. Salah satu teori paling terkenal mengaitkan bangsa Hun dengan Xiongnu, sebuah konfederasi suku nomaden yang menguasai wilayah utara Tiongkok pada abad ketiga sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Xiongnu sering berperang dengan dinasti Han dan akhirnya diusir ke barat. Beberapa sejarawan percaya bahwa bangsa Hun adalah keturunan dari kelompok Xiongnu yang bermigrasi ke barat setelah diusir dari Tiongkok. Teori lain menyatakan bahwa bangsa Hun berasal dari stepa Asia Tengah, daerah yang mencakup Kazakhstan, Mongolia, dan bagian dari Rusia modern. Mereka dikenal sebagai suku nomaden yang bermigrasi mengikuti sumber daya alam dan perubahan iklim. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bangsa Hun mungkin merupakan campuran dari berbagai kelompok etnis dan suku yang bersatu di bawah kepemimpinan yang kuat. Mereka mungkin telah mengasimilasi banyak kelompok lain selama perjalanan migrasi mereka ke barat, yang menghasilkan identitas etnis yang beragam. Penelitian arkeologis menunjukkan bahwa budaya Hun memiliki banyak kesamaan dengan budaya nomaden stepa Asia Tengah. Artefak-artefak seperti senjata, perhiasan, dan peralatan berkuda menunjukkan adanya hubungan budaya dengan suku-suku nomaden lain di kawasan tersebut. Catatan dari sejarawan kuno seperti Ammianus Marcellinus dan Priscus memberikan gambaran tentang kedatangan bangsa Hun di Eropa dan interaksi mereka dengan Kekaisaran Romawi. Namun, catatan ini seringkali bias dan didasarkan pada perspektif Romawi. Migrasi bangsa Hun. Migrasi bangsa Hun pada abad keempat Masehi adalah peristiwa penting yang mengubah lanskap politik dan demografis Eropa. Awal migrasi Hun dimulai dari stepa Asia Tengah. Mereka mulai bergerak ke barat, melintasi padang rumput Eurasia yang luas. Migrasi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk tekanan dari kelompok-kelompok lain dan mencari padang rumput baru untuk ternak mereka. Sekitar tahun 370 Masehi, bangsa Hun mulai memasuki wilayah Eropa Timur, melintasi sungai Volga, dan menyerang suku-suku yang tinggal di wilayah tersebut. Mereka mengalahkan suku-suku Alani di wilayah Sungai Don, dan kemudian bergerak ke barat, mengalahkan suku-suku Goth di sekitar wilayah Sungai Dniester dan Dnieper. Serangan bangsa Hun menyebabkan banyak suku Germanik melarikan diri dari wilayah mereka. Suku Visigoth misalnya melarikan diri ke wilayah Kekaisaran Romawi dan meminta perlindungan. Ini memicu serangkaian migrasi besar-besaran suku Germanik ke wilayah Romawi yang dikenal sebagai zaman migrasi. Bangsa Hun terus bergerak ke barat, memasuki wilayah Eropa Tengah. Mereka menyerang dan mengalahkan berbagai suku, termasuk Ostrogoth, Gepid, dan Vandals. Banyak dari suku-suku ini akhirnya terpaksa bergerak ke barat atau mencari perlindungan di dalam Kekaisaran Romawi. Di bawah kepemimpinan raja-raja Hun yang kuat, terutama Attila, yang memerintah dari sekitar tahun 434 hingga 453 Masehi, bangsa Hun mendirikan kekaisaran yang luas dan berpengaruh. Mereka memerintah wilayah yang membentang dari Sungai Ural di timur hingga Sungai Rhine di barat, dan dari Laut Baltik di utara hingga Sungai Danube di selatan. Attila the Hun. Attila the Hun adalah salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah bangsa Hun.
dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling menakutkan dan kuat pada zamannya. Attila sering disebut sebagai bicero Tuhan atau cambuk Tuhan, karena dia dianggap sebagai instrumen hukuman ilahi yang diturunkan atas orang-orang berdosa. Sebutan ini berasal dari pandangan orang-orang Kristen pada zaman itu, khususnya dalam Kekaisaran Romawi, yang melihat serangan dan penaklukan brutal Attila sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Attila terkenal karena keganasannya dalam pertempuran dan penaklukannya yang brutal. Pasukannya dikenal karena taktik perang yang menakutkan dan kemampuan mereka untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa dengan cepat dan efektif. Pada masa itu, banyak orang Kristen percaya bahwa bencana dan malapetaka adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Karena serangan Attila begitu dahsyat dan merusak, dia dianggap sebagai alat Tuhan untuk menghukum orang-orang berdosa. Sejarawan Romawi seperti Jordanes dan Priscus menulis tentang Attila dengan nada yang menunjukkan kekaguman dan ketakutan. Mereka menggambarkannya sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan supernatural dan kekejaman yang luar biasa, yang selaras dengan konsep hukuman ilahi. Dalam tradisi Kristen, Tuhan sering digambarkan menggunakan musuh-musuh eksternal untuk menghukum umatnya dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Attila, dengan serangannya yang tidak pandang bulu dan kekejaman yang luar biasa, cocok dengan gambaran ini sebagai cambuk Tuhan. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidup Attila adalah pertemuannya dengan Paus Leo I pada tahun 452 Masehi. Menurut legenda, pertemuan ini mengakibatkan Attila menarik mundur pasukannya dari Italia tanpa menjarah Roma. Beberapa melihat ini sebagai intervensi ilahi, di mana Paus sebagai wakil Tuhan di bumi berhasil menenangkan cambuk Tuhan, meskipun alasan sebenarnya mungkin lebih kompleks dan melibatkan faktor militer dan logistik. Attila memerintah bangsa Hun dari sekitar tahun 434 hingga kematiannya pada tahun 453 Masehi. Attila memerintah bersama saudaranya Bleda sampai ia membunuh Bleda sekitar tahun 445 Masehi dan menjadi pemimpin tunggal. Seperti banyak kepemimpinan suku nomaden pada masa itu, kekuasaan seringkali diperoleh dan dipertahankan melalui kekuatan dan dominasi. Pembunuhan Bleda bisa jadi merupakan langkah strategis Attila untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menjadi satu-satunya pemimpin bangsa Hun. Dengan membunuh Bleda, Attila menghilangkan pesaing utama untuk kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada perpecahan dalam kepemimpinan Hun. Ada kemungkinan bahwa ada ketegangan dan perselisihan antara Attila dan Bleda mengenai cara mengelola kerajaan mereka. Perbedaan pendapat mengenai strategi militer, pembagian wilayah, atau hubungan dengan suku-suku lain dan Kekaisaran Romawi bisa saja memicu konflik antara mereka berdua. Dalam banyak budaya nomaden dan barbar, pembunuhan saudara atau kerabat yang dianggap sebagai ancaman adalah tindakan umum untuk menghindari pemberontakan atau pengkhianatan di masa depan. Attila mungkin melihat Bleda sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaannya, baik karena kekuatan pribadi Bleda atau karena dukungan yang dimiliki Bleda di antara para prajurit Hun. Dengan mengeliminasi Bleda, Attila bisa memiliki kontrol penuh atas pasukan Hun dan kebijakan yang akan diambil. Ini termasuk keputusan penting tentang ekspansi, hubungan diplomatik, dan serangan terhadap Kekaisaran Romawi dan suku-suku lain. Kontrol tunggal ini bisa membuat Attila lebih efektif dalam memimpin dan mengarahkan invasi militer mereka. Pasukan Hun. Kekaisaran Hun di bawah kepemimpinan Attila mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kekuatan militer paling menakutkan pada abad ke-5 Masehi. Kekaisaran Hun meluas dari stepa Asia Tengah hingga Eropa Tengah dan Timur. Wilayah kekuasaannya mencakup daerah yang sekarang menjadi bagian dari Rusia, Ukraina, Hungaria, Jerman, dan Balkan. Attila menguasai berbagai suku Jermanik dan nomaden lainnya, termasuk Ostrogoth, Gepid, dan Alan. Banyak dari suku-suku ini tunduk kepada Hun dan membayar upeti atau bergabung dengan mereka dalam perang militer.
Pasukan Hun terkenal karena mobilitas, disiplin, dan kemampuan mereka dalam pertempuran. Mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah dan menimbulkan ketakutan di antara musuh-musuh mereka. Pasukan Hun sebagian besar terdiri dari para prajurit yang berasal dari suku-suku nomaden. Kehidupan nomaden mereka membuat mereka sangat tangguh, terbiasa dengan kesulitan dan kehidupan di alam liar. Selain prajurit Hun asli, pasukan mereka seringkali termasuk prajurit dari suku-suku lain yang telah mereka taklukkan atau yang bergabung dengan mereka. Ini termasuk suku-suku Germanik seperti Ostrogoth dan Gepid. Pasukan Hun terkenal karena kavaleri mereka yang sangat mobile. Mereka adalah penunggang kuda yang mahir dan menggunakan kuda-kuda yang tangguh dan cepat. Salah satu kekuatan utama pasukan Hun adalah kemampuan mereka dalam panahan berkuda. Mereka bisa menembakkan panah dengan akurat saat berkuda dalam kecepatan tinggi yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran. Pasukan Hun menggunakan taktik serangan kilat atau hit and run untuk melemahkan dan mengganggu musuh sebelum pertempuran besar. Mereka seringkali menghindari pertempuran terbuka yang berkepanjangan dan lebih memilih untuk mengganggu musuh mereka dengan serangan cepat dan mendadak. Bangsa Hun juga terkenal menggunakan teror sebagai senjata. Mereka seringkali menghancurkan dan menjarah desa-desa serta kota-kota untuk menimbulkan ketakutan dan kepanikan di kalangan musuh. Senjata utama mereka adalah busur komposit yang terbuat dari kayu, tanduk, dan tendon. Busur ini sangat kuat dan bisa menembakkan panah dengan daya tembus yang tinggi. Selain busur, pasukan Hun juga menggunakan pedang pendek dan tombak dalam pertempuran jarak dekat. Sebagai prajurit nomaden, perlengkapan pelindung mereka seringkali ringan untuk menjaga mobilitas. Ini mungkin termasuk helm dan pelindung tubuh yang terbuat dari kulit atau logam ringan. Pasukan Hun dipimpin oleh seorang Khan atau raja, dengan Attila sebagai pemimpin paling terkenal. Di bawah Khan ada komandan-komandan militer yang memimpin unit-unit kavaleri dan infanteri. Kehidupan nomaden membuat pasukan Hun sangat mobile. Mereka bisa bergerak cepat, melintasi jarak yang jauh dengan membawa perbekalan yang cukup. Kuda-kuda mereka juga digunakan untuk membawa perbekalan dan peralatan perang. Pasukan Hun di bawah kepemimpinan Attila adalah salah satu kekuatan militer paling menakutkan pada masanya. Keunggulan mereka dalam kavaleri, panahan berkuda, dan taktik perang gerilya membuat mereka jadi ancaman serius bagi banyak kerajaan di Eropa dan Asia. Invasi bangsa Hun. Bangsa Hun di bawah kepemimpinan Attila dan pemimpin lainnya melakukan berbagai perang yang signifikan di Eropa dan Asia selama abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Berikut adalah beberapa agenda invasi utama mereka. Perang melawan Kekaisaran Romawi Timur. Invasi awal ke Balkan tahun 441 hingga 443 Masehi. Pasukan Hun menyerang wilayah Balkan, mengalahkan pasukan Romawi Timur, dan menjarah kota-kota seperti Viminasium, Margus, dan Singidunum atau Biugrad modern, dan Sirmium. Serangan ini memaksa Kaisar Theodosius II yang merupakan anak dari Kaisar Arcadius dan juga cucu dari Kaisar Theodosius I untuk membayar upeti besar kepada Hun. Serangan pada tahun 447 Masehi. Attila memimpin serangan besar lainnya ke wilayah Balkan, menghancurkan lebih dari 70 kota termasuk Marcianopel dan merusak sebagian besar wilayah Trakia dan Illyricum. Sekali lagi, Romawi Timur harus membayar upeti besar untuk menghentikan serangan ini. Perang di Eropa Barat. Pertempuran Chalons 451 Masehi. Salah satu perang paling terkenal dari Attila adalah invasinya ke Galia atau Prancis modern. Pasukan Hun bertemu dengan koalisi pasukan Romawi yang dipimpin oleh Flavius Aetius dan suku Visigoth di pertempuran Chalons atau pertempuran dataran Catalonian. Pertempuran ini adalah salah satu yang terbesar dan paling berdarah pada zaman itu, dengan hasil yang tidak menentukan tapi cukup untuk menghentikan kemajuan Attila di Galia. Serangan ke Italia 452 Masehi. Setelah kegagalan di Galia, Attila memutuskan untuk menyerang Italia.
Pasukannya menjarah kota-kota di Italia Utara, termasuk Aquileia yang dihancurkan sepenuhnya. Serangan ini menyebabkan kepanikan di Roma. Namun, kelaparan, penyakit, dan pertemuan dengan Paus Leo I yang memohon belas kasihan konon berkontribusi pada keputusan Attila untuk mundur dari Italia. Perang melawan suku-suku Jermanik. Pertempuran dengan Ostrogot dan Visigoth. Sebelum menyerang Kekaisaran Romawi, bangsa Hun mengalahkan dan menguasai banyak suku Jermanik seperti Ostrogot dan Visigoth. Banyak dari suku-suku ini kemudian bergabung dengan pasukan Hun sebagai sekutu atau prajurit bayaran. Perang di Asia Tengah dan Timur. Ekspansi awal. Sebelum mereka mencapai Eropa, bangsa Hun melakukan perang di Asia Tengah dan Timur, mengalahkan berbagai suku nomaden dan memperluas kekuasaan mereka ke barat. Ini termasuk pertempuran melawan suku-suku Alani dan berbagai kelompok di stepa Eurasia. Invasi bangsa Hun memiliki dampak besar pada sejarah Eropa. Mereka tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada wilayah-wilayah yang mereka serang, tapi juga mempercepat proses migrasi besar-besaran suku-suku Jermanik yang pada akhirnya berkontribusi pada runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Meskipun Kekaisaran Hun sendiri runtuh setelah kematian Attila, warisan militer mereka tetap menjadi bagian penting dari sejarah Eropa. Kematian Attila Sang Hun. Kematian Attila pada tahun 453 Masehi masih menjadi topik yang penuh spekulasi dan misteri. Versi paling umum dari cerita kematian Attila berasal dari sejarawan Romawi Priscus. Menurutnya, Attila meninggal pada malam pernikahannya dengan seorang wanita bernama Ildiko. Dia dikatakan meninggal akibat pendarahan hebat yang terjadi secara mendadak. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa pendarahan itu disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di hidungnya. Mungkin diperparah oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Ada juga spekulasi bahwa Attila mungkin telah dibunuh. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ildiko, istri barunya, mungkin terlibat dalam kematiannya, meskipun tidak ada bukti kuat untuk mendukung klaim ini. Beberapa sejarawan modern mempertimbangkan kemungkinan bahwa Attila mungkin telah meninggal karena penyebab alami, seperti penyakit atau komplikasi kesehatan yang tidak terdiagnosis. Setelah kematian Attila, Kekaisaran Hun segera mengalami disintegrasi. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan sentralisasi kekuasaan yang Attila miliki, kekaisaran mulai runtuh karena konflik internal dan serangan dari musuh eksternal. Putra-putra Attila termasuk Elak, Dengizig, dan Ernak bersaing untuk menggantikan ayah mereka. Ini menyebabkan perpecahan internal yang melemahkan Kekaisaran Hun lebih lanjut. Pada tahun 454 Masehi, pasukan Hun mengalami kekalahan besar di pertempuran Edao melawan koalisi suku-suku Jermanik yang dipimpin oleh suku Gepid. Kekalahan ini menandai awal dari akhir dominasi Hun di Eropa. Attila tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin militer paling menakutkan dalam sejarah. Namanya menjadi simbol kekejaman dan kekuatan dalam banyak budaya Eropa. Invasi Attila dan Kekaisaran Hun memainkan peran penting dalam perubahan politik dan demografis di Eropa, terutama dalam konteks runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kematian Attila dan kehidupannya secara umum menjadi bahan legenda dan mitos, di mana berbagai kisah mengenai keberanian, kebrutalan, dan ketakutannya terus diceritakan sepanjang sejarah. Meskipun penyebab pasti kematiannya masih belum jelas, dampak kematian Attila jelas terasa dalam sejarah Eropa, menandai berakhirnya dominasi bangsa Hun dan memulai periode baru dalam sejarah Eropa. Itulah sebagian kecil dari peristiwa sejarah Attila dan bangsa Hun di abad ke-5 Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.